Saya, Indah Mahmudatun Nasiah dari kelompok 2 akan menyampaikan tentang pengertian rukun dan syarat pernikahan. Rukun adalah hal yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan, pengaturan atau petunjuk yang harus diindahkan dan dilakukan. Menurut jumhur ulama, rukun pernikahan sendiri ada 5, yaitu adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan, adanya wali dari pihak wanita, adanya 2 orang saksi, sihhat akad nikah. Masing-masing rukun memiliki syarat-syarat tertentu. Syarat sah pernikahan pada garis besarnya ada 2, yaitu calon mempelai perempuan halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikan istri. Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi. Sedangkan menurut para ulama, rukun yang pertama adalah menurut Imam Maliki mengatakan bahwa rukun nikah itu ada 5 macam, yaitu wali dari pihak perempuan, mahar calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, syihat akad nikah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i itu mengatakan rukun nikah itu ada 5 macam, yaitu calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, 2 orang saksi, syihat akad nikah. Menurut Imam Kanafiyah, rukun nikah yang itu hanya ijab dan qabul. Sedangkan menurut segolong yang lainnya, rukun nikah itu adalah ada 4, yaitu 2 orang yang saling melakukan akad perkawinan, 2 adanya wali, 3 adanya 2 orang saksi, 3 dilakukan dengan syihat tertentu. Sedangkan syarat sahnya itu calon mempelai perempuan halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadi istrinya. Itu terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 1974 Pasal 8. Kedua, akad nikahnya dihadiri oleh para saksi. Syarat rukun nikah yang pertama itu syarat kedua mempelai. Pertama, calon mempelai laki-laki, yaitu syaratnya calon suami beragama Islam. 2, terang jelas bahwa suami itu betul-betul laki-laki. 3, orangnya diketahui dan tertentu. 4, calon laki-laki itu jelas halal dikawini dengan calon istri. Kelima, calon laki-laki tahu atau kenal pada calon istri serta tahu betul calon istri halal baginya. Keenam, hak calon suami rela untuk melakukan perkawinan itu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 1. 7, tidak sedang melakukan ihram. Kedelapan, tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri. Kesembilan, tidak sedang mempunyai istri 4. Yang kedua adalah calon mempelai perempuan. Syaratnya itu yang pertama beragama Islam, terang bahwa ia wanita. Ketiga, wanita itu tentunya orang itu tertentu orangnya. 4, halal bagi calon suami. Kelima, halal itu wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan atau masih dalam masa idah. Keenam, tidak dipaksa atau ikhtiar. Ketujuh, tidak dalam ihram atau umroh. Syarat-syarat ijab kabul. Yang pertama, ijab kabul adalah pertanyaan dari calon pengantin perempuan yang diawali oleh wali. Hakikat ijab adalah sebagai pertanyaan perempuan sebagaimana kehendak untuk mengikatkan diri dengan seseorang laki-laki, suami atau sah. Qabul adalah pertanyaan penerimaan dari calon pengantin laki-laki atas ijab calon pengantin perempuan. Betul, ternyata penerima perubahan syihat dan antara atau susunan kata-kata yang jelas yang memberikan pengertian bahwa laki-laki menerima atas ijab kabul perempuan. Ijab kabul oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya dengan akabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya. Dalam Al-Quran, misalnya ada kalimat hibah, sedekah, pemilik dan sebagainya, bahasa sastra atau biasa yang diberikan. Itu pertama. Yang ketiga adalah syarat-syarat wali. Syarat-syarat wali itu terdapat dalam
sabda Nabi Muhammad SAW, Bismillahirrahmanirrahim, la tikaha ibni wali bihi, yang artinya tidak sah pernikahan tanpa wali. Hanafiyah tidak menyyaratkan wali dalam pernikahan. Perempuan yang telah balik dan berakal menurutnya boleh mengawinkan dirinya sendiri tanpa wajib oleh dua orang saksi. Sedangkan Malik berpendapat wali adalah syarat yang mengawinkan perempuan bangsawan, bukan untuk mengawinkan perempuan awam. Sedangkan adapun orang-orang yang berhak menjadi wali, yaitu pertama bapak, kedua kakek, dan seterusnya. Kakek dan seterusnya ke atas, itu masih kakek ke atas. Ketiga saudara laki-laki sekandung seayah. Keempat, adanya laki-laki dari paman sekandung atau seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung atau seayah, paman sekandung atau seayah, anak laki-laki dan dari paman sekandung seayah, saudara kakek, dan anak laki-laki saudara kakak. Dalam pernikahan ada beberapa macam, yaitu wali mujbir, yaitu wali yang berhak mengawinkan tanpa menunggu keriduan yang dikawinkan itu. Yang kedua, wali nasab, yaitu wali nikah yang mempunyai hubungan keluarga dengan calon pengantin perempuan. Wali nasab ialah saudara laki-laki sekandung bapak, paman, beserta keturunan menurut garis patrilinear. Ketiga yaitu wali hakim. Yang keempat, syarat-syarat saksi. Syarat-syarat saksi menurut golongan Hanafiyah dan Hambali, boleh juga saksi itu satu orang lelaki dan dua orang perempuan, dan menurut Hanafi boleh dua orang buta atau dua orang fasih, orang tuli, orang mabuk, dan orang tidur tidak boleh menjadi saksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hali Harihanti. Di sini saya akan menjelaskan yang poin B, yaitu pengertian mahar. Mahar secara etimologi artinya mas kawin, sedangkan mahar secara terminologi ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami kepada calon istri untuk menimbulkan rasa kasih sayang dari calon istri kepada calon suaminya. Atau pemberian, atau bisa juga disebut sebagai pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa, yaitu memerdekakan, mengajar, dan lain sebagainya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan syarat-syarat mahar. Mahar, syarat pertamanya itu harga berharga. Maksudnya di sini barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Yang kedua, mahar itu tidak hasil dari mencuri. Jadi mahar tidak boleh dari hasil mencuri. Yang selanjutnya, kadar jumlah mahar. Jadi di sini agama tidak menetapkan jumlah minimum dan maksimum dari mas kawin. Jadi ini disebabkan oleh perbedaan tingkat kemampuan manusia dalam memberikannya. Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberikan mas kawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon istrinya. Sedangkan orang yang miskin dan ada yang hampir tidak mampu memberikannya. Oleh karena itu, pemberian mahar diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang memberi mahar dengan kontan atau hutang. Mahar boleh dilaksanakan dan diberikan dengan kontan atau hutang, tergantung calon istrinya itu maunya dibayar kontan atau hutang.
Yang selanjutnya, macam-macam mahar. Mahar di sini ada dua. Dari pendapat para ulama, macam itu ada dua macam. Yang pertama, mahar musamma, yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah, atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah. Yang selanjutnya yaitu mahar misli. Mahar misli ialah mahar yang tidak disebut besar dan besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan, atau mahar yang diukur sepadan dengan mahar yang pernah diterima oleh tetangganya, saudara atau kerabat. Terima kasih. Selanjutnya, kafa'ah. Kafa'ah merupakan keseimbangan atau kesepadanan antara calon suami dan istri dalam hal-hal tertentu, yaitu agama, nasab, pekerjaan, merdeka, dan harta. Begitu juga dengan Al-Hasan Al-Basri, As-Sauri, dan Al-Karki berpendapat bahwa kafa'ah bukanlah faktor penting dalam perkawinan dan tidak termasuk syarat sah atau syarat lazim perkawinan. Menurut mereka, ketidakkufuan calon suami dan calon istri tidak menjadikan penghalang kelangsungan perkawinan tersebut. Selanjutnya, adapun waktu yang ditentukan mengenai berlakunya kafa'ah atau tidak seseorang calon suami dan calon istri adalah sebelum terjadinya akad nikah. Hal ini sebab peninjauan calon suami sudah kafa'ah belum dengan calon istri. Apabila kafa'ah ini terjadi setelah akad nikah dan terjadi perbedaan identitas yang dikemukakan sebelum terjadinya perkawinan, maka akadnya boleh dibatalkan. Tujuan keseimbangan kafa'ah dalam perkawinan sama dengan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Kebahagiaan dalam rumah tangga tentulah menjadi tujuan yang ingin diperoleh mereka yang mendirikannya. Untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang harmonis dan tentram, diperlukan adanya kafa'ah. Karena masalah kafa'ah ini sangat penting dalam masalah rumah tangga, agar antara calon suami dan istri tersebut ada keseimbangan dan dalam membina keluarga yang tentram dan bahagia. Dengan demikian, jelaslah keseimbangan kafa'ah dalam perkawinan sangat diperlukan untuk mewujudkan keluarga yang tentram dan bahagia, dan akibat dari tidak adanya keseimbangan dalam perkawinan, keluarga tersebut akan mengalami kegoncangan dalam rumah tangga karena tidak ada kecocokan, keseimbangan di antara keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdillah Hamim. Di sini saya akan menjelaskan poin yang terakhir, yaitu tentang pernikahan yang diharamkan. Banyak pernikahan yang diharamkan disebabkan karena faktor jenis nikah itu sendiri atau dikarenakan oleh faktor sebab-sebab lain. Adapun nama-nama pernikahan yang diharamkan dalam Islam banyak jenisnya, yaitu yang pertama ialah nikah mut'ah, yaitu nikah kontrak dan jangka waktu tertentu. Setelah selesai habis kontrak, maka pernikahannya selesai tanpa ada talak atau cerai. Yang kedua ialah nikah sigor, yaitu seseorang menikahkan anak perempuannya kepada seseorang dengan syarat orang itu pula menikahkan anak perempuan kepadanya, dan di antara kedua itu tidak ada mahar atau mas kawin. Yang ketiga ialah nikah muhalil dan muhalalah. Maksud dari pernikahan ini adalah seorang suami yang mentalak istrinya untuk menjadikan halal suami pertama menikahi wanita itu. Maka sekiranya laki-laki yang kedua itu menikah dan niat hendak menjadikan perempuan tersebut halal kembali kepada suami yang pertama, maka orang ini disebut muhalil atau yang menghalalkan. Dan suami atau istri yang dibuat begitu
agar menjadi halal kembali dinamakan muhalalah atau yang dihalalkan karenanya. Yang keempat ialah menikah mahramat ma'bad. Maksudnya ialah menikahi wanita-wanita disebabkan karena tergolong mahram. Adapun wanita yang dilarang dinikahi sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 23. Yang keempat ada nikah dalam masa iddah, yang sudah dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala yang artinya, dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa iddahmu. Quran surat Al-Baqarah ayat 235. Yang kelima ialah nikah dengan wanita kafir selain Yahudi dan Nasrani. Yang keenam ada nikah dengan wanita-wanita yang diharamkan karena senasab atau hubungan kekeluargaan karena pernikahan. Yang ketujuh ialah nikah dengan wanita pezina atau pelacur, yang berdasarkan dalam firman Allah Ta'ala, yaitu pezina laki-laki tidak boleh menikahi kecuali dan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikahi kecuali dengan pezina laki-laki atau laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. Yang kedelapan yaitu nikah dengan wanita yang haram dinikahi disebabkan sepersusuan. Yang kedelapan, nikah yang menghimpun wanita dengan bibinya, baik dari pihak ayahnya maupun dari pihak ibunya. Yang kesembilan yaitu ada nikah pada saat melaksanakan ibadah ihram, yaitu orang yang sedang melaksanakan ibadah ihram tidak boleh menikah, yang berdasarkan sabda Nabi SAW, yaitu orang yang sedang ihram tidak boleh menikah atau melamar. 11 yaitu nikah dengan wanita yang masih bersuami, yaitu berdasarkan firman Allah Ta'ala yang artinya, dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami. Quran surat An-Nisa ayat 24. Yang ke-12 ada nikah dengan wanita dengan lebih dari 4 wanita, yang berdasarkan dalam firman Allah Ta'ala yang artinya, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak perempuan yatim atau bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam penjelasan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.